Oke, halo, kembali lagi. Eh, Sekarang kita akan coba mengerjakan exercise atau problem untuk chapter 4 tentang job posting ini. Jadi di sini informasinya adalah ada sebuah perusahaan bernama Pisano yang menggunakan job posting system di plan-nya. Jadi plan-nya ini punya dua departemen, yaitu machining department dan finishing department. Pisano menggunakan normal costing dengan dua direct cost kategoris, yaitu direct materials dan direct labor. Dan juga dia punya dua manufacturing overhead cost pool, yaitu machining department dengan machine hours sebagai cost allocation base, dan finishing department dengan direct manufacturing labor cost sebagai cost allocation base. Nah, di sini kita bisa lihat budget perusahaan untuk tahun 2014. Jadi di sini kita punya MOH, kita punya direct manufacturing labor, cost, DL, direct labor, kemudian kita punya juga direct labor hour. Dan kita punya terakhir machine hour untuk setiap departemen. Jadi kita punya data untuk machining department dan juga finishing department. Nah, sekarang nomor 1, diminta untuk membuat overview diagram. Jadi overview diagram ini sama yang kayak tadi ada di PowerPoint, yaitu kita bikin strukturnya seperti apa. Jadi karena gambar di Excel ini agak susah, jadi gue kopas saja. Nah, ini adalah grafiknya, bukan grafik. Ini adalah diagramnya untuk overview job costing di Pisano. Nah, pertama-tama ketika kita mau buat diagram, kita harus tentukan dulu cost objeknya itu apa. Jadi ini tuh pusatnya di sini, cost object. Nah, karena tidak ada informasi tambahan mengenai produk apa yang diproduksi oleh Pisano Company ini, maka kita namakan aja sebagai job. Jadi job ini adalah produk yang diproduksi oleh Pisano Company. Nah, produk job ini kan dia punya dua jenis cost, direct dan indirect. Kalau direct kita seperti tahu ada direct material dan juga direct labor. Nah, indirect ini yang biasa kita sebut MOH. Nah, di sini MOH-nya itu ada dua jenis. Jadi MOH di machining department dan MOH di finishing department. Jadi cost pool-nya ini ada dua. Nah, cost allocation base-nya itu juga masing-masing department ada sendiri-sendiri. Jadi untuk machining department, cost allocation base-nya, dasar alokasinya dia untuk alokasi MOH, adalah machine hour di machining department. Sedangkan kalau finishing department, dia cost allocation base-nya itu adalah direct manufacturing labor cost di finishing department. Nah, dari dua jenis MOH ini kita bisa dapat total indirect cost yang bersama dengan direct cost menyusun cost object. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ditanya tentang budgeted manufacturing overhead rate di machining department dan juga finishing department. Jadi ini kita ditanya budgeted MOH rate. Nah, pertama kita coba buat yang machining department dulu. Oke, jadi kayak tadi rumusnya kan budgeted MOH dibagi dengan budgeted quantity of cost allocation base, kan? Nah, di sini budget MOH-nya untuk machining department udah ketahuan nih 9.065.000. Posisi ini 9.065.000. Dibagi dengan budgeted quantity of cost allocation base. Di sini kan cost allocation base-nya adalah machine hour. Artinya kita cari nih machine hour-nya di machine department. Ketemu 185. Artinya di sini kita tulis 185.000. Jadi dapat hasilnya untuk budgeted MOH rate di machine department adalah 9.065.000 dibagi 185. Dapat $69. Jadi budgeted MOH rate untuk machine department adalah $49 per machine hour atau MH. Next. Budgeted MOH rate for finishing department. Nah, caranya sama kan rumusnya. Budgeted MOH dibagi budgeted quantity of cost allocation base. Budgeted MOH-nya untuk finishing department kita tahu ada sini. 8.181. 8.181 dibagi dengan cost allocation base-nya dia adalah direct labor cost.
Nah, direct labor cost di finishing department ini kan 4.050.000. Jadi kita masukin di sini 4.050.000. Jadi nanti cost allocation base ini tidak harus berbentuk kayak jam atau kuantitas direct material, ini bisa juga berbentuk cost. Nah, kalau berbentuk cost, nanti satuannya adalah di sini kan dia dapat hasilnya 2,02. Jadi 2,02 kali dari direct labor cost. Atau bisa disebut juga 202% dari direct labor cost, sama aja. Ketemulah budgeted MOH rate untuk masing-masing departemen. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3, yang jadi pertanyaannya adalah berapa total manufacturing overhead cost allocated untuk job 431. Nah, di sini kita udah disediakan tabel tentang job cost record untuk job 431. Ada DM, ada DL, ada DL hours, dan ada machine hour. Nah, kita mau ngitung manufacturing overhead-nya. Jadi ini ada machining department, terus ini ada finishing department. Nah, kita tahu ketika untuk ngitung manufacturing overhead cost allocated, caranya kan AQ kali SP. Juga sama kan? AQ kali SP. Nah, actual quantity-nya untuk machining department, dia kan pakai machine hour, cost allocation base-nya. Nah, actual-nya ada 140 di sini. Jadi, 140 dikalikan dengan standard price-nya, itu adalah budgeted MOH rate untuk machining department di sini, yaitu 49. Jadi, total manufacturing overhead allocated-nya untuk machining department adalah 140 kali 49. Dapat hasilnya 6.860. Nah, sekarang untuk finishing. Finishing ini juga sama. Actual quantity-nya, dia kan cost allocation base-nya pakai direct manufacturing labor cost. Artinya, quantity-nya itu ikut yang di sini. 1.250. 1.250 dikalikan dengan standard price-nya. Standard price-nya ini adalah ini, budgeted MOH rate untuk finishing department, 2,02. Nah, dapatlah hasilnya 1.250 kali 2,02. Nah, hasilnya adalah 2.525. Jadi totalnya berapa? Totalnya ya tinggal dijumlahkan aja dari dua angka ini. Jadi totalnya adalah total manufacturing atau total MOH allocated adalah $9.385. Itu untuk nomor 3. Nomor 4. Nomor 4, pertanyaannya adalah, kalau misalnya diasumsikan bahwa job 431 ini terdiri dari 30 unit produk, berapa cost per unitnya? Nah, untuk kita ngitung cost per unit, artinya kita harus tahu dulu berapa total cost-nya. Nah, total cost dari suatu produk, itu kan kita tahu ada DM, ada DL, ada MOH. Nah, berhubung di sini ada 2 departemen, jadi kita tulis di sini ada machining dan finishing department. Sekarang DM-nya. DM-nya di sini kita bisa langsung copy kan. Rate material use-nya 13.000 dan 5.000. Oke, sorry kepotong. Sekarang direct labor-nya ini juga sama persis. Kita bisa copy, di sini ada direct labor cost, direct labor. Ini 900, di sini 1.250. Oke, nah sekarang MOH. Untuk kita ngitung MOH, artinya kan kita harus sama kayak gini. Kita tinggal copy aja, karena kita udah nyari di nomor 3. Kita nggak perlu cari lagi. Ada 6.860 dan juga 2.525. Jadi total cost-nya, ya tinggal kita jumlahkan aja. Untuk direct material, totalnya 18.000. Untuk direct labor, totalnya 2.150. Untuk MOH, totalnya 9.385. Nah, jadi kalau total semua produknya dijumlahkan ke 3 angka ini, dapat hasil 29.535. Ini kan total cost. Nah, kalau mau cari cost per unit,
Ya tinggal dibagi aja. 295 ini, 29.000 ini dibagi dengan 300. Karena kita asumsikan produk ada 300 unit produk untuk job 431 ini. Nah, cost per unitnya adalah 98,45. Itu nomor 4. Ketemu cost per unitnya. Next, nomor 5. Nah, nomor 5 ini ditanyakan adalah under atau over allocated dari manufacturing overhead untuk setiap departemen dan juga untuk Dover plan as a whole. Jadi secara departemen dan secara plan berapa under atau over allocated-nya. Nah, untuk tahu under dan over allocated-nya, kita kan harus tahu dulu actual MOH dan juga budgeted MOH-nya. Ya kan? Nah, karena dia ada dua departemen, kita tulis di sini machining and finishing. Nah, sekarang actual MOH untuk machining dan finishing kan kita bisa lihat langsung di sini. Manufacturing cost incurred. Nah, itu adalah 10 juta dan 7.982. Jadi kalau kata-katanya seperti incurred, actual, itu artinya dia emang kontrol, itu artinya dia actual MOH. Kalau kata-katanya seperti allocated, budgeted, or standard, itu artinya dia budgeted atau allocated gitu. Itu untuk cara bedain istilah-istilahnya. Nah, sekarang yang budgeted MOH. Nah, sama kayak ketika kita ngitung nomor 3 ini, ketika kita mau ngitung budgeted MOH atau actual allocated MOH, kita harus nyari berdasarkan actual quantity kali standard price, ya kan? Nah, sekarang actual quantity-nya itu karena dia cost allocation base-nya adalah machine hour, jadi untuk machining department kita harus cari machine hour-nya. Ketemu di sini 200.000. 200.000 dikalikan dengan standard price. Standard price di sini adalah budgeted manufacturing overhead, budgeted MOH rate yang kita udah hitung di awal. Si 49 ini. Oke, jadi langsung aja dikaliin 200.000 kali 49. Sekarang untuk finishing department. Ya, cost allocation base-nya kan direct labor cost. Nah, direct labor cost di finishing department ini ada 4.100.000. Jadi kita input di sini 4.100.000 dikalikan dengan SP-nya, standard price-nya. Standard price-nya di sini adalah budgeted MOH rate-nya yang berjumlah 2,02. Jadi kita bisa lihat hasilnya adalah 8.282.000. Nah, sekarang kita hitung under atau over allocated. Nah, caranya adalah rumusnya tinggal actual MOH dikurangi budgeted MOH. Nah, yang sama juga berlaku untuk finishing department. Nah, kelihatan nih, untuk machining department, actualnya lebih besar daripada budgeted-nya. Artinya, dia tuh under allocated. Jadi, kita tuh ketika prediksi, si Pisano Company ketika prediksi, itu prediksinya lebih rendah daripada yang sebenarnya terjadi. Makanya alokasinya itu disebut under allocation. Sedangkan, di finishing department, actual MOH-nya itu lebih rendah daripada yang diprediksi. Jadi kita udah prediksi 8 juta sekian nih. Ternyata hasilnya cuma 7 juta sekian. Artinya kebanyakan over allocated. Nah, kita tahu machining department 200 under allocated, kalau finishing department 300.000 over allocated. Nah, sekarang kalau untuk secara total seluruh plan berapa? Nah, caranya tinggal dijumlahkan aja sebenarnya. 200 ditambah 300 minus 300. 200 ditambah minus 300 kan dapat hasilnya minus 100.000. Kalau minus dia artinya over allocated kan di sini. Jadi secara keseluruhan Pisano Company ini mengalami over allocation. Kelihatan sebenarnya karena under allocation-nya yang lebih besar dari target cuma 200.000, sedangkan yang di bawah target itu 300.000. Jadi lebih besar yang di bawah targetnya, atau bukan di bawah target, lebih besar di bawah prediksinya. Jadi dia bisa dibilang masih over allocated, besar 100.000. Itulah yang jawaban nomor 5. Oke, sekarang pertanyaannya untuk nomor 6. Kenapa sih Pisano Company ini harus menggunakan 2 overhead cost pool dalam job costing system? Nah,
Jawabannya kenapa? Karena gini, ketika kita mau menentukan manufacturing overhead cost, itu kan sebisa mungkin kita membuat prediksi atau alokasi itu seakurat mungkin. Nah, di sini Visana Company itu punya dua departemen, yaitu machining dan finishing department. Yang mana adalah kedua departemen tersebut tentu memiliki proses produksi yang berbeda. Sebagai contoh, machining department mungkin kelihatan dari namanya akan lebih fokus menggunakan mesin. Maka dari itu lebih masuk akal dan logis apabila kita menggunakan machine hour sebagai basis untuk menentukan alokasinya. Sedangkan untuk finishing department, mungkin mereka tidak menggunakan mesin sebanyak atau seintens di machining department, melainkan mereka lebih menggunakan tenaga manusia, jadi lebih padat karya. Oleh karena itu, mereka menggunakan direct manufacturing labor cost sebagai cost allocation base-nya. Jadi di sini pembagian ini sebenarnya dimaksudkan agar prediksinya itu semakin seakurat dan semendekati hasil actual-nya. Di sini kan kelihatan kalau misalnya dia bedanya sekitar 100.000. Artinya kita tuh mau berusaha untuk membuat over ataupun under allocated-nya itu sekecil mungkin. Begitu. Jadi kita tidak perlu membuat adjustment yang terlalu signifikan dan kita bisa membuat perkiraan kira-kira ke depannya dengan menyesuaikan resources yang ada, berapa yang kita mampu dan sebagainya. Jadi pembagian ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akurasi dan juga sesuai dengan cost and effect relationship-nya. Ya tadi, mesin department, cost-nya adalah mesin, sedangkan mesin department, cost-nya adalah direct manufacturing labor. Oke, itu saja untuk materi di job costing chapter 4 di week keempat ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya gue ataupun Asros masing-masing. Sampai ketemu di asistensi minggu depan.